Halo warga intelektual sekalian. Di media sosial banyak orang mengatakan Donald Trump gagal menyerang Iran karena Donald Trump itu takut, karena Amerika takut sama senjata Iran dan lain sebagainya. Banyak tuh ya di media sosial berseliweran berita-berita seperti ini ya. Terutama warga Konoha sangat senang dengan berita seperti ini. Kenapa? Karena Amerika itu dianggap gagal. Jadi kalau kegagalan Amerika, maka warga Konoha itu sangat senang banget. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Sebenarnya pada faktanya Amerika itu bukan gagal, tapi melakukan strategi baru. Nah, yang jadi pertanyaan, apa strategi baru daripada Amerika? Apa rahasia Amerika menyerang Iran? Jadi, kalau saya perhatikan tuh ya, walaupun Amerika itu konon katanya gagal menyerang Iran, namun kapal induk daripada Amerika itu tetap dikirim ke Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan melakukan operasi rahasia seperti menculik Presiden Venezuela? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, ada satu berita yang jarang diberitakan di media sosial, namun sangat penting terhadap berita demonstrasi yang ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, berita apa itu? Kemudian baru-baru ini untuk pertama kalinya, Ayatollah mengakui ada ribuan demonstran yang meninggal di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ayatollah ini sudah terlalu tua dalam memimpin Iran? Apakah dia sudah pikun? Kenapa banyak kebijakannya itu menyengsarakan rakyat? Kenapa banyak kebijakannya itu bikin rakyat marah? Apa strategi Amerika yang dirahasiakan untuk menyerang Iran? Strategi Amerika yang dirahasiakan menyerang Iran itu adalah dengan cara ketika Amerika menyerang atau menginvasi suatu negara itu mereka nggak melakukan seperti zaman dulu ya, seperti menginvasi Irak misalnya, nggak menurunkan banyak tentara ya, puluhan ribu tentara, nggak seperti itu ya. Kalau saya perhatikan sekarang ini Amerika merubah strateginya, merubah taktiknya. Ya, biasanya pertama mereka melakukan yang namanya serangan melalui ekonomi. Setelah itu mereka melakukan serangan dengan teknik atau strategi potong kepala. Sebenarnya Amerika ini kan sebenarnya sudah melakukan ya, Amerika dan Israel ini melakukan strategi potong kepala, yaitu presiden daripada Iran. Presiden daripada Iran itu kan sudah ada yang tewas ya. Tewas kecelakaan helikopter. Sementara helikopter yang ditumpangi atau dipakai oleh presiden Iran itu adalah helikopter buatan Amerika. Suku cadangnya itu dari Amerika. Itu artinya ya Amerika bisa aja mensabotase helikopternya. Itu fakta yang tidak bisa difantah ya. Walaupun Amerika bermain dengan sangat cantik ya, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apakah Amerika melakukan sabotase terhadap helikopter Presiden Iran atau tidak. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, Amerika itu kalau menurut keyakinan saya, sekarang Amerika itu sudah latihan guys. Ya, pasukan khusus daripada Amerika itu sudah latihan. Bagaimana cara menculik Ayatollah dengan cara sangat-sangat murah biayanya ya. Jadi Amerika itu sekarang sudah memikirkan yang namanya biaya. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu memikirkan yang namanya biaya. Mereka menginvasi suatu negara itu mereka biasanya mengirimkan puluhan ribu tentara seperti yang ada di Irak. Mereka nggak peduli biayanya berapa. Sehingga apa? Sehingga sekarang mereka berpikir ulang gitu ya. Ternyata strategi menginvasi suatu negara itu dengan mengirimkan oh, puluhan ribu tentara itu melelahkan ya. Itu membebani ekonomi Amerika itu sendiri ya. Sehingga mereka melakukan strategi yang baru. Jadi jangan senang dulu ya kalau Amerika dikabarkan gagal menyerang Iran. Saya meyakini ini sebenarnya strategi unik daripada Amerika Serikat. Supaya apa? Supaya Amerika itu dianggap sebagai pahlawan ya, pahlawan ya menggagalkan yang namanya hukuman demonstrasi yang ada di Iran dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan itu Amerika itu sebenarnya melakukan yang namanya serangan secara diam-diam, guys. Kemungkinan besarnya pasukan khusus daripada Amerika sekarang ini sudah mulai latihan, guys. Latihan penculikan daripada Ayatollah. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Ini akan menjadi tontonan yang sangat-sangat luar biasa ya kalau Ayatollah diculik ya.
Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Kalau saya perhatikan tuh Ayatollah itu bukan pemimpin yang bagus ya. Karena apa? Karena dia dibenci oleh rakyatnya. Nggak semuanya tapi ya, tapi ya rata-rata dibenci ya. Kalau nggak dibenci ngapain dia di demo ya kan? Bahkan ketika para pendemo turun ke jalan, para pendemo itu membakar foto daripada Ayatollah. Banyak pendemo membakar foto daripada Ayatollah. Itu artinya masyarakat Iran itu udah sangat benci dengan Ayatollah ya. Mereka sudah menginginkan Ayatollah ini lengser. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, baik di Konoha maupun di Iran, biasanya pemimpin yang mau jabat lama begitu ya. Kalau durasinya lama banget, biasanya akan sangat dibenci. Sama seperti di Konoha misalnya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu kan dibenci karena apa? Karena kelamaan ya menjabat. Masyarakat bosan gitu ya. Kok presidennya itu aja, harus diganti. Jadi menurut saya pribadi, kita sudah bagus ya, ada demokrasi 2 periode gitu ya. Jangan sampai ada istilah 3 periode ya, atau 4 periode ya. Jangan ya, 2 periode udah cukup ya. Karena apa? Karena kalau seseorang itu kelamaan menjabat, kalau seseorang itu kelamaan jadi pemimpin seperti Ayatollah, biasanya dia akan anti kritik dan biasanya akan susah digulingkan, sangat susah digulingkan. Kenapa? Karena gini guys, walaupun Ayatollah itu misalnya nih awal-awal menjabat itu bagus ya misalnya kinerjanya, tapi kan manusia itu kan ada kecenderungan berbuat jahat guys, tanpa kita sadari. Makanya ada istilah demokrasi, makanya ada istilah presiden itu cuman beberapa periode gitu. Karena apa? Karena manusia itu ada kecenderungan untuk jahat, ada kecenderungan untuk baik gitu ya. Di diri manusia itu ada serigala guys, ada serigala baik dan ada serigala jahat. Permasalahannya serigala apa yang kita kasih makan. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analogikan dengan kepemimpinan dari para Ayatollah ini, yang dikasih makan oleh Ayatollah ini adalah serigala jahat, bukan serigala baik ya. Dan ini sangat tidak bagus sekali bagi uh, pemerintahan Iran itu sendiri. Kemudian alasan selanjutnya kenapa banyak masyarakat Iran itu membenci Ayatollah. Karena apa? Karena Iran nggak maju-maju. Kalau kepemimpinan Ayatollah ini bagus, maka Iran akan maju. Pada buktinya, sekarang ini kita perhatikan, bahkan jumlah rakyat miskin terbanyak di dunia itu salah satunya ada di Iran, guys. Zimbabwe, Konoha, Iran. Itu urutan terbawah, guys. Jadi itu artinya bahwa kepemimpinan daripada Ayatollah ini gagal, guys. Namun anehnya, kalau saya perhatikan itu, Ayatollah ini selalu menyalahkan pihak ketiga, menyalahkan Amerika. Oh ini karena Amerika, oh ini karena Israel. Oke lah kalau misalnya nih ya, Amerika dan Israel itu menunggangi misalnya, atau katakanlah misalnya ada penumpang gelap misalnya. Tapi kan permasalahannya kenapa masyarakat Iran itu mau ditunggangi, itu kan permasalahannya. Kalau pemerintahan Ayatollah itu bagus, nggak mungkin ya, nggak mungkin mau ya ditunggangi. Ya, itu yang jadi permasalahannya. Jadi jangan menyalahkan pihak ketiga gitu. Kalau kepemimpinan daripada Ayatollah itu bagus, dicintai oleh rakyat, nggak bakal ada yang mau diprovokasi untuk membakar foto Ayatollah. Nggak bakal ada. Itu logika sederhana, tapi itu pun tidak dipahami oleh Ayatollah dan para petinggi-petinggi Iran itu sendiri. Mereka duduk manis saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan Amerika lah, menyalahkan Israel lah, dan lain sebagainya. Kacau deh pokoknya. Kemudian ternyata korban yang diberitakan di media sosial itu, korban yang diberitakan sekarang ini ya, yang dilaporkan oleh pemerintah Ayatollah ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan. Di lapangan itu hampir melebihi jumlah yang dikabarkannya. Yang dikabarkan itu cuma 5.000. Ternyata di lapangan itu ada sekitar 15.000 orang. 15.000 sampai 20.000 orang yang dibunuh, guys. Wow. Luar biasa. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sebegitu teganya membunuh rakyatnya sendiri? Apa alasannya? Beginilah kalau negara itu berlandaskan agama. Mereka membunuh orang yang demo itu karena berdasarkan agama, berdasarkan Tuhan gitu ya. Ayatollah itu dianggap sebagai Tuhan di Iran. Sehingga apapun yang dikatakan Ayatollah itu, maka itu dianggap suara Tuhan. Itu dianggap
suruhan daripada Tuhan. Sehingga mereka membunuh masyarakat Iran itu ya seperti membunuh iblis gitu ya. Padahal kan pada faktanya nggak seperti itu. Namanya orang demo ya kan, namanya krisis ya kan. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi banyak yang belum tahu ternyata jumlah yang meninggal di Iran itu jauh lebih banyak daripada yang diberitakan. Kemudian selain itu, di Amerika ada banyak orang yang demo di Amerika. Mereka tidak mendemo supaya Donald Trump tidak menyerang Iran, tapi mereka mendemo supaya Donald Trump menyerang. Jadi ini jadi kebalikannya. Jadi orang-orang Iran yang tinggal di Amerika itu, yang imigran-imigran Iran yang tinggal di Amerika itu, mereka berteriak untuk apa? Untuk segera menyerang yang namanya Ayatollah. Mereka mengatakan bahwa Ayatollah ini si kakek tua yang sudah uzur gitu ya, si kakek tua yang sudah pikun gitu. Ya, orang Amerika kan gitu ya, kalau mengkritik biasanya mereka itu sangat sadis ya. Mereka tuh sangat jahat sekali kalau mengkritik ya. Beda dengan di Konoha. Di Konoha itu kan mengkritik itu harus ada sopan santun ya. Mohon ya Pak ya, mohon ya Mas ya. Boleh nggak saya mengkritik Anda? Jadi di Konoha seperti itu guys ya. Jadi kalau kita mengkritik, katakanlah misalnya mengkritik orang-orang tertentu misalnya di Konoha, maka kita harus izin dulu ya. Yang mulia, yang terhormat, bolehkah aku mengkritik Anda? Harus seperti itu guys ya. Nggak boleh ngomong gue gitu, nggak boleh. Ya harus bahasa yang baku. Bolehkah saya yang mulia mengkritik Anda? Ya seperti itu di Konoha. Bahkan pejabat-pejabat di Konoha juga seperti itu rata-rata kalau saya perhatikannya. Ya mirip-mirip seperti di Iran. Makanya kalau saya perhatikan itu, Iran dengan Konoha itu 11-12. Kalau di Amerika nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Asalkan lu jangan pakai fisik. Kalau lu pakai fisik itu baru pidana. Kalau lu ngomong apa aja ya mengkritik orang lain nggak jadi masalah. Nah itu baru demokrasi. Ya cuman di Konoha itu kan kita tuh belajar demokrasi itu kan masih belum penuh ya sepenuhnya kita menjadi negara demokrasi. Kita itu masih demokrasi ala-ala gitu ya, ala-ala feodalis gitu ya. Demokrasi dibalut dengan feodalis ya. Itu kalau saya perhatikan. Selain itu, bagaimana dengan Konoha? Ya, kalau saya perhatikan itu Konoha itu cenderung berpihak pada Iran ya. Karena apa? Karena Iran itu dianggap sebagai pahlawan ya. Kalau Konoha itu banyak bercerita kehebatan daripada Ayatollah. Ayatollah itu sangat luar biasa. Ayatollah itu pemimpin yang amanah dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya nggak seperti itu ya. Ayatollah itu justru orang yang sangat suka dengan yang namanya korupsi. Ya, bayangkan harta kekayaan daripada Ayatollah itu berkisar ribuan triliun ya, padahal penghasilannya itu cuma gaji pemimpin doang ya. Berapa sih gajinya? Paling 10 juta sampai 100 jutaan ya. Masa punya harta kekayaan sampai ribuan triliun? Ini yang jarang dibahas oleh warga Konoha ya. Menurut data ya, harta kekayaan daripada Ayatollah ini ribuan triliun. Dari mana kalau nggak ngegarong ya kan? Dari mana kalau nggak morotin masyarakat ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi di Iran ini juga tidak bisa diselesaikan seperti krisis yang kemarin ya, krisis air nggak selesai ya, kemudian krisis tentang udara gitu dan lain sebagainya. Ada tuh ya kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di Iran tapi tidak diselesaikan oleh Ayatollah ini. Ayatollah ini pengen berkuasa seumur hidup gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan Ayatollah ini lebih berkuasa daripada presiden. Presiden itu ibarat wakil gitu ya. Wakil daripada Ayatollah ya. Jadi walaupun Iran itu negara republik, yang paling berkuasa itu adalah Ayatollah ya. Pemuka agama itu di atas daripada presiden. Ya. Itulah efek sampingnya kalau pemuka agama itu di atas daripada presiden. Sama seperti di Konoha. Di Konoha juga seperti itu. Ya, para pemuka agama itu lebih di atas daripada presiden. Makanya presiden di Konoha itu lebih syawal terhadap pemuka agama. Masalahnya kan pemuka agama di Konoha itu kan moralnya juga nggak beda jauh dengan masyarakat biasa. Bukan orang-orang pilihan. Pemuka agama di Konoha itu bukan orang-orang pilihan ya. Banyak juga pemuka agama yang korupsi, yang maling dan lain sebagainya. Ya, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Korupsi dan lain sebagainya. Mengharapkan amplop ini dan sebagainya. Kacau deh pokoknya. Jadi kalau saya perhatikan pemuka agama yang ada di Konoha itu nggak ada kontribusi ya. Kalau mereka berkontribusi maka negara kita sudah menjadi negara maju. Kenapa negara kita tidak menjadi negara maju? Karena apa? Karena mereka tidak berkontribusi ya. Dan semuanya yang saya katakan di video ini berdasarkan keyakinan saya ya. Ini berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan kepercayaan saya, dan hanya terjadi di Konoha. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.